Bapa yang di sorga, kami datang untuk mengucap syukur betapa pemeliharaan Tuhan kepada kami semua kami rasakan dan kami alami setiap hari. Kami mengucap syukur pula karena walaupun kami berjarak jauh, kami dipertemukan dengan bantuan peralatan teknologi untuk bisa bersatu di dalam hati, bersatu dalam pikiran, bersatu di dalam kerinduan untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah Engkau mengenyangkan kami dengan firman-Mu, biarlah jiwa kami terisi dan jiwa kami terpelihara. Iman kami dibangunkan dan kami tetap punya kerinduan untuk menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Kami datang kepadamu dan menyerahkan pertemuan kami pada petang hari ini, berdoa untuk penyertaan Tuhan dan Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa menangkap dan mengerti dan menyimpan dalam hati pesan dari firman-Mu. Untuk teman-teman kami yang sedang berprihatin, secara khusus kami doakan Tante Swat Kusnandar, Tuhan, dalam segala penderitaan dan sakitnya. Tuhan tahu kelemahannya, Tuhan tahu dukanya, Tuhan tahu kehancuran hatinya, Tuhan tahu keputusasaannya, Tuhan tahu setiap bisikan hatinya. Tuhan, dengarlah doanya, jamahlah dia, karuniakanlah dia keringanan dari segala penderitaan, dan jauhkan dia dari penderitaan yang berkepanjangan, dan anugerah-Mu kiranya Kau curahkan. Kalau berkenan Tuhan menyembuhkan, biarlah kuasa bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan. Tetapi kalau Tuhan berkenan sesuatu yang berbeda, biarlah Tuhan Engkau yang menyatakan kehendak-Mu dan memberikan yang terbaik untuk Tante Swat. Jangan biarkan dia berputus asa, dan jangan biarkan dia mengambil keputusannya sendiri, dan jangan biarkan dia meninggalkan hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi dan menjaganya, juga melindunginya dengan malaikat-malaikat yang berkemah di sekeliling dia setiap waktu, setiap saat. Berkati dokter-dokter yang merawatnya, berkati keluarga yang mendampinginya, berkati obat-obatan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan saat ini kami juga ingin menyatukan hati kami dalam doa ya Tuhan, dalam keprihatinan bersama dengan Ibu Shirley Millemans, yang saat ini mengharapkan kami semua juga membantu di dalam doa untuk besannya, yaitu Bapak Rusli Zakaria yang sedang dalam keadaan kritis di Penang karena sakit kanker pankreas. Tuhan, secara manusia kami tahu semuanya berat, tetapi kami percaya kuasa Tuhan melebihi semuanya, dan nothing is impossible bagi Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus ke dalam hatinya. Engkau memberi dia kekuatan dan penghiburan. Engkau memberi kepada beliau pendampingan yang sungguh-sungguh bermanfaat dan dirasakan. Tuhan, ringankan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Dan kami berdoa supaya Tuhan, oleh kuasa bilur dan darah Tuhan, Engkau berkenan. Kalau Tuhan berkenan menyembuhkan, Tuhan sembuhkan dia. Tapi kalau Tuhan berkenan sesuatu yang berbeda, biarlah Tuhan Engkau memberikan jalan yang terbaik untuk semua pihak, dan Engkau memberikan apa yang terbaik untuk anak Tuhan ini. Kami percayakan saudara kami, saudara Rusli Zakaria, ke dalam tangan jamahan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami saat ini ingin menaikkan doa kami mulai Bible study kami di dalam nama Tuhan Yesus pula, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, saudara-saudara, kita melanjutkan masih dengan narasi Elia. Bacaan kita untuk hari ini 1 Raja-Raja 22 ayat 15 sampai dengan 26. 1 Raja-Raja 22 ayat 15 sampai dengan 26.
Demikian ceritanya. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah, dan kau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas takhtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu, tampillah Sedekia bin Kenaana. Ditamparnyalah pipi Mika, serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraan-Ku. Lalu disambungnya, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Ya, sampai di situ dulu kita potong pembahasan malam ini. Kita masih sampai di satu episode yang berkelanjutan tentang nabi baru yang baru dimunculkan dalam narasi Elia, bukan Nabi Elia, tetapi juga bukan nabi anonim seperti yang disebutkan
sebelumnya, tetapi nabi yang bernama nabi itu disebut Nabi Mika. Nah, saudara-saudara, siapa sebetulnya Nabi Mika? Mika bin Yimla. Tidak terlalu jelas bagi kita latar belakangnya. Tetapi yang pasti, dia bukan nabi belian, nabi yang bisa dibeli oleh penguasa atau raja. Di dalam perjalanan menuju istana, kepadanya sudah ditawarkan quote and quote kerjasama, kong kali kong, kolusi, kerjasama untuk meramalkan apa yang baik atau untuk menubuatkan apa yang menyenangkan hati Raja Ahab. Mika diajak kerjasama kong kali kong seperti itu oleh nabi-nabi yang lain. Tetapi Mika menolak. Saudara-saudara, jangan dikira bisnis agama itu adalah sesuatu yang baru di zaman now, ya, atau di zaman kita sekarang. Jangan kita kira seperti itu. Sebab sesungguhnya bisnis agama itu sudah berlangsung sejak dulu. Sejak dulu peran imam dan nabi yang membawa pesan ilahi sudah sering diselewengkan untuk kepentingan tertentu, terutama kepentingan orang besar. Mereka nabi-nabi menyampaikan pesan titipan, istilahnya. Titipan untuk memuaskan pembelinya. Tentu saja ada ganjaran, ada upah yang didapat dari kepalsuan itu. Tetapi Nabi Tuhan yang sejati, dia independen. Ini yang mau dikatakan di sini. Dia tidak mempan disuap. Dia tidak bisa dibeli. Dia tidak bisa diatur atau disetir oleh siapapun. Dia tidak bisa diberi pesan titipan, harus mengatakan ini atau tidak boleh mengatakan itu. Dan Nabi Mika adalah contohnya. Dia nabi yang tidak bisa dibeli. Dia tidak bisa diatur dan dikendalikan oleh orang lain. Dia independen. Kalau dia menyampaikan firman, ya dia menyampaikan firman yang dia hayati sebagai dari Tuhan, yang harus dia beritakan. Jangan coba-coba mengatur dia. Itulah memang terus terang, saudara-saudara, satu tantangan ya untuk nabi atau untuk orang-orang yang berperan sebagai pemberita firman Tuhan. Saya dulu sekali pernah mengalami, suatu kali saya diminta untuk melakukan pemberkatan pernikahan satu pasangan, dan kemudian setelah percakapan lebih lanjut dengan pihak keluarga, tiba-tiba ada titipan pesan supaya saya tidak boleh membawakan firman dari ayat tertentu.
which is ayat itulah yang saya sodorkan untuk dimasukkan dalam liturgi dan kemudian dibahas di dalam ibadah perkawinan itu. Rupanya calon mertua tahu dan kemudian tidak suka pada ayat yang saya usung itu. Lalu saya diberi pesan titipan untuk tidak boleh menyampaikan firman dari ayat itu. Itu challenge ya. Saya bergumul, lalu kemudian saya mengambil keputusan untuk saya mengatakan kepada calon mempelai, saya minta maaf, saya ini hamba Tuhan. Saya menyampaikan firman menurut keyakinan saya dan itu berdasarkan Alkitab, firman Tuhan. Saya tidak boleh memilah-milah, oh ini Alkitab yang ini boleh diberitakan, yang lain boleh, yang lain tidak boleh. Ya. Itu tidak ada yang seperti itu. Jadi saya minta maaf, saya akan, kalau saya diminta untuk melakukan pelayanan ini, saya akan tetap memakai ayat itu. Akhirnya runding punya runding lama sekali, akhirnya keluar hasil tidak jadi. Ya. Mereka tidak jadi meminta pelayanan saya. Ya, selesai sudah ceritanya. Ya. Jadi memang kemudian pernikahan itu dilangsungkan dengan memakai pelayan firman yang lain, dan saya memberi laporan kepada majelis gereja apa adanya. Saya mengatakan kenapa mereka nggak jadi, sebabnya karena ini. Ya, saya tidak pernah mundur, hanya saya tidak bisa diatur dengan cara yang menurut keyakinan saya tidak benar. Majelis gereja mengerti sekali dan mensupport saya, dan akhirnya memang pelayanan itu dilakukan di tempat yang lain. Ya. Jadi challenge seperti itu masih ada ya sampai sekarang. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, kadangkala kita menghadapi yang seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, saudara-saudara, semula Nabi Mika menyampaikan kepada Raja Ahab sebuah sarkasme. Ketika dia ditanya awal mula, jawabannya dia sarkastik, merupakan sindiran yang mengejek dengan keras. Jawab Mika kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Persis seperti yang pesan titipan yang diminta gitu ya. Tapi dikatakan tentu saja oleh Mika dengan nada sarkastik. Seolah-olah Mika hendak mengatakan, aku tahu ada permainan apa di belakang ini. Jangan dikira aku nggak tahu, gitu. Ya. Nah, atas jawaban sarkastik itu, Ahab merasa kena. Dia bisa merasakan nada bicara Mika sebagai tusukan belati yang tajam di hatinya. Tetapi Ahab berlagak menjadi seperti orang yang ingin mendengar pesan yang benar. Ayat 19 dia berkata begini, tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Ayat 16. Ya, Ahab menutup sekali lagi, kepura-puraan muncul, kepalsuan selalu beranak pinak. Kepalsuan satu akan melahirkan kepalsuan lain. Kalau orang sudah melakukan sesuatu yang palsu, dia harus menutupi kepalsuan itu dengan kepalsuan lain. Dan berikutnya terus-menerus begitu. Itulah yang saya katakan kepalsuan itu beranak pinak. Satu kepura-puraan akan diikuti oleh kepura-puraan yang lainnya lagi. Tadinya pura-pura panggil Nabi, minta
tahu kehendak Tuhan apa, sesudah dijawab dengan sarkastik, pura-pura minta tahu yang benar yang mana. Ya. Jadi Anda melihat di sini terjadi permainan kepura-puraan yang berlanjut-lanjut. Tetapi kemudian Mika menjawab yang benar. Bukan karena diminta oleh raja, tetapi karena memang dia nabi Tuhan. Dia menyampaikan yang benar. Firman Tuhan yang sebenarnya. Bentuknya dua ilustrasi. Pertama, ilustrasi tentang Israel di bawah kepemimpinan Ahab yang seperti kawanan domba yang tidak bergembala. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Itu ilustrasi yang pertama. Ini sebenarnya sebuah teguran. Ilustrasi ini teguran kepada Ahab. Sebab seharusnya peran raja di dalam teokrasi Israel itu memang seperti gembala. Konsep raja di dalam komunitas Israel, komunitas yang adalah umat Tuhan, itu memang raja seharusnya seperti gembala. Tetapi Ahab sama sekali tidak berperan seperti itu. Sehingga Israel di dalam bahaya ketersesatan yang parah. Kesalahan yang dilakukan seorang pemimpin selalu berdampak kepada banyak orang. Itulah truth-nya. Bukan cuma dirinya yang akan menanggung kesalahan itu. Dan kita sudah melihat di dalam evaluasi sebelumnya yang dilakukan terhadap Raja Ahab, yaitu bahwa betapa lemahnya karakter kepemimpinan Ahab. Dan itu merusak bukan cuma dirinya, tetapi bangsanya. A bad leader is spreading bad influence as well. Bad impact kepada masyarakat di sekitarnya. Itu ilustrasi pertama, sebuah teguran kepada Ahab yang tidak menjalankan peran sebagai pemimpin gembala. Ilustrasi yang kedua, yaitu cerita tentang sebuah sidang surgawi. Ada seperti pertemuan surgawi, seperti yang terjadi di kitab Ayub. Kalau Anda tahu dan familiar dengan kitab Ayub, itu ada semacam sidang surgawi. Tuhan itu digambarkan seperti berunding dengan makhluk-makhluk spiritual untuk menentukan sebuah tindakan terhadap Ahab, raja yang menyesatkan umat Tuhan itu. Singkat cerita, muncul skenario yang justru memasukkan, mengikutsertakan peran nabi-nabi palsu di sekeliling Ahab itu. Mika lewat ilustrasi ini justru membongkar peran palsu dari nabi-nabi gadungan itu sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan hukumannya atas Ahab. Nabi-nabi palsu yang mensupport Ahab pada saat yang sama justru akan mensupport hukuman untuk Ahab. Di tangan Tuhan, mereka dipakai untuk itu. Dengan kata lain, itu justru akan menggiring Ahab kepada kebinasaan. Itu
ilustrasi kedua. Pesan yang kedua dari ilustrasi kedua ini cukup unik sebenarnya. Sebab kalau Ahab itu benar-benar ingin mengetahui kebenaran, seperti yang dikatakannya, maka pesan ini bisa diartikan sebagai warning. Sebenarnya ini warning. Terang-terangan Ahab itu diperingatkan. Kalau kamu maju perang, kamu mati. Itu warning. Sederhananya, andai kata dia mengindahkan, andai kata dia memperdulikan pesan ini, bahaya maut masih bisa dihindari. Jadi, in certain way, kita masih melihat Tuhan itu sekali lagi masih memberi kesempatan kepada Ahab. Dia ditegur dengan warning yang jelas. Kalau kamu pergi, kamu mati. Kalau diindahkan, sebenarnya itu menolong Ahab. Tetapi, saudara, kita tahu orang itu kalau sudah menyangkut keinginan atau nafsu untuk membuktikan diri, maka semuanya menjadi tidak ada yang sederhana lagi. Tidak simpel lagi. Ahab waktu itu, seperti pernah saya katakan, dia sedang bernafsu untuk unjuk kekuatan di depan besannya Raja Yosafat. Yang dia tahu besannya itu sedang naik daun. Sebagai Raja, Yosafat itu naik daun, kuat dan kaya. Dan Ahab nggak mau kalah. Kebetulan dia ketemu besannya, dia mau unjuk kekuatan. Dia mau memerangi Ramot Gilead. Dan dia mau menunjukkan powernya di depan besannya itu. Itu tujuan yang ada di dalam hati Ahab. Dan kalau sudah menyangkut nafsu yang seperti ini, unjuk kekuatan yang seperti itu, prove himself sesuatu, maka sudah susah. Sebab dia sudah sesumbar bilang mau menyerang Ramot Gilead. Masa enggak jadi? Alias mundur. Ya malu dong. Ya, itu yang terjadi. Gengsinya mau ditaruh di mana? Jadi persoalan ini sebenarnya menjadi persoalan gengsi. Ada kalanya saudara manusia itu kalau sudah soal gengsi, dia tidak pakai perhitungan akal sehat lagi. Semua akan ditubruk saja. Logika akan menjadi tumpul. Peringatan diabaikan. Bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Dan akhirnya dikorbankan. Orang kalau sudah menyangkut gengsi, dia bisa nekat bertaruh nyawa untuk seonggok gengsi yang sia-sia. Kita tahu itu dalam realita. Orang bisa bertindak sangat bodoh ketika dia mempertahankan seonggok gengsi yang sia-sia. Dan kita akan lihat ini dalam episode-episode berikutnya nanti. Sekarang kita kembali kepada adegan Mika menyampaikan pesan kebenaran dari Tuhan. Yang malu dan marah besar adalah Sedekia, kepala dari para nabi gadungan itu. Ayat 24 berkata, sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana, ditamparnya lah pipi Mika, serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Dramatis adegan ini. Dan sebenarnya ini sama dengan Ahab. Sedekia merasa
dipermalukan. Gengsinya nggak bisa terima. Dia merasa dia punya status nabi istana, kepalanya, status yang dibanggakannya. Dan itu yang membuatnya dengan sombong menampar Nabi Mika. Lagi-lagi di sini pride atau gengsi yang berbicara. Sama, baik Ahab maupun Sedekia bin Kenaana sedang dihinggapi gengsi yang tinggi. Ketika orang-orang yang sincere seperti Yosafat dan Mika bin Yimla concern pada kebenaran dari Tuhan. Itu orang-orang yang sincere dalam cerita ini. Mereka concern pada truth-nya dari Tuhan itu apa. Itu sebabnya Yosafat minta tanya sebelum maju perang. Mika tidak mempan disuap. Mereka orang-orang sincere yang concern pada kebenaran. Tetapi di sisi lain dalam cerita ini kita melihat sebaliknya. Orang-orang seperti Ahab dan Sedekia, orang-orang yang cuma sibuk dengan gengsinya sendiri. Dan sesungguhnya pride, ya, istilah tepatnya pride. Pride itu memang musuh terbesar kita, saudara-saudara. Cerita ini meng-highlight kita. Yang namanya pride itu musuh terbesar kita. Musuh yang pada gilirannya bakal menjerumuskan manusia itu sendiri. Jawaban Mika hanyalah sebuah pesan kebenaran tentang nasib yang akan menimpa Sedekia nantinya. Ketika setelah ditampar, Mika menjawab, dan jawabannya justru ingin menunjukkan nasib yang akan menimpa Sedekia. Orang yang cuma sekedar mempertahankan pride. Pride akan memakan habis pemiliknya sendiri. Itu hukum kebenaran dalam hidup ini. Pride akan memakan habis orang yang dikuasai olehnya. Cerita selanjutnya bisa ditebak. Mika lah yang ditangkap. Mika lah yang dipenjarakan. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini ke dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Yang namanya pembawa pesan kebenaran memang pada umumnya memikul risiko yang tidak enak. Orang yang menyampaikan pesan kebenaran memikul risiko yang tidak enak itu cukup biasa, saudara-saudara. Ada yang ditolak, ada yang dibenci, ada yang dibully, ada yang dimusuhi, ada yang dijauhi, ada yang ditampar seperti Mika. Ada yang dikonfrontir dari depan. Ada yang diliciki dari belakang. Ada yang difitnah. Ada yang dipenjarakan. Ada yang dibungkam. Ada yang disiksa.
ada yang dianiaya, bahkan ada yang dibunuh, dipenggal kepalanya seperti Yohanes Pembaptis. Ya, di dunia yang curang ini, kebenaran itu mahal dan langka. Dan pembawa pesan kebenaran itu seringkali memang tersudutkan dan mengalami yang tidak enak. Ahab di satu sisi masih dengan confident-nya berkata tentang dirinya pulang dengan selamat. Ayat 27. Lalu sekali lagi dengan nada yang sarkastik, Mika meragukannya. Bisakah Ahab pulang dengan selamat jika Tuhan sudah akan menghukumnya tewas di medan tempur? Bagaimana dia bisa pulang dengan selamat? Tetapi confident-nya Ahab itu sebuah pertanda bahwa sebenarnya dia nggak get it. Dari tadi dia nggak get it. Dia tidak sama sekali tidak get it pesannya Tuhan yang disampaikan melalui Mika yang sebetulnya sudah clearly, jelas sekali. Malahan boleh dibilang Ahab bukan cuma tidak get it, dia menentangnya, dia meremehkan kebenaran itu. Dia tidak mempercayainya. Dia memenjarakan orang yang menyampaikannya. Sampai di sini, narasi ini memberitahu kita, Ahab memang sudah quote and quote tuli. Dia sudah pada titik menulikan diri dari suara kebenaran. Teguran tidak didengarnya. Warning diabaikannya. Suara kebenaran dibungkamnya. Istilahnya, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu yang terjadi pada Ahab. Dan saudara-saudara, sebenarnya kita tahu sekarang di sini bahwa hal terburuk pada seseorang ialah ketika terjadi dia sudah tidak memiliki kesediaan sama sekali untuk mendengarkan. Itu hal terburuk yang terjadi pada seseorang. Yaitu ketika dia sudah kehilangan kesediaannya untuk listening. Yang didengarnya cuma satu, yaitu keinginannya sendiri. Dan penghalang utama untuk dia listen, penghalang utama untuk dia mendengar adalah pride. Sekali lagi, kesombongan, gengsi, arogansi, pride. Pride yang dipertahankan terus. Itu membuat orang Jawa bilang budek, tuli, tidak mampu lagi mendengar. Yang didengar cuma suara ambisinya sendiri. Di Netflix ada film Moses, saudara-saudara. Kalau Anda nonton film itu cukup baik, cukup unik, ya, dipadu dengan temuan-temuan ilmiah dari para teolog, ya, para arkeolog, dan komentar-komentar.
Di situ cukup menarik. Film di Netflix tentang Moses ini menggambarkan di situ dengan baik sikap Firaun, Raja Mesir, yang terus mengeraskan hati waktu Tuhan minta supaya orang Israel dilepas keluar dari Mesir itu menuju pergi ke Gunung Sinai. Nah, Firaun itu terus mengeraskan hati melewati tulah demi tulah, tulah satu ke tulah yang berikutnya. Dia terus mengeraskan hati. Semua dikorbankan oleh dia demi mempertahankan gengsinya. Termasuk akhirnya tulah ke-10 terjadi. Putra sulungnya mati. Demi seonggok gengsi itu, semuanya dikorbankan. Mulai dari rakyatnya sendiri dibiarkan mengalami tulah-tulah yang begitu menderitakan. Sampai akhirnya kemudian tulah ke-10 terjadi, putra sulungnya mati. Pride is at the bottom of all great mistakes, kata John Ruskin. Pride is at the bottom of all great mistakes. Benar. Ya, Alkitab juga menunjukkan itu kepada kita lewat banyak tokoh yang bersikap seperti Firaun, bersikap seperti Raja Ahab ini. Orang yang demi mempertahankan gengsinya, menulikan dirinya dari semua pesan kebenaran. Dan pada waktunya, dia akan membayar harga yang mahal untuk itu. Itulah cerita Raja Ahab. Sampai di episode ini kita berhenti. Nanti kita akan lihat episode berikutnya. Apa yang terjadi di dalam peperangan di Ramot Gilead. Tunggu tanggal mainnya. Kita ketemu Kamis depan. Oke.